Saat Donald Trump mengancam jaringan listrik Iran, peringatan dari para pejabat semakin keras terdengar. Jika perang ini semakin mendekati Boucher, dampaknya mungkin tidak akan berhenti di perbatasan Iran saja. Kekhawatirannya kini bukan hanya soal pemadaman listrik, harga minyak, atau jalur pelayaran. Ini tentang Boucher, satu-satunya pembangkit listrik tenaga nuklir yang beroperasi di Iran di pesisir Teluk. Dan apa yang bisa terjadi jika pertempuran bergerak terlalu dekat ke reaktor yang masih aktif. IAEA mengatakan sebuah proyektil yang menghantam dekat pembangkit pada 4 April menewaskan 1 orang dan merusak sebuah bangunan. Dan Kepala Organisasi Kesehatan Dunia sekarang memperingatkan bahwa serangan terhadap fasilitas nuklir bisa memiliki konsekuensi kesehatan yang berlangsung selama beberapa generasi. Itulah sebabnya Boucher sangat sensitif. Letaknya dekat dengan jalur pelayaran utama Teluk, pusat-pusat populasi pesisir, dan sistem desalinasi yang jutaan orang andalkan untuk air minum. Serangan serius di sana bisa mengubah eskalasi militer menjadi keadaan darurat lingkungan dan kesehatan masyarakat di tingkat regional. Dan Iran dengan jelas menunjukkan bahwa mereka juga memiliki target sendiri. Reaksi Iran akan membalas setiap serangan semacam itu. Angkatan bersenjata kami telah menegaskan bahwa jika infrastruktur Iran diserang, kami akan membalas dengan cara yang sama. Mereka, angkatan bersenjata kami, akan menargetkan infrastruktur serupa yang dimiliki atau dengan cara apapun terkait dengan Amerika Serikat atau yang berkontribusi pada tindakan agresi mereka terhadap Iran. Teheran memperingatkan bahwa mereka bisa menyerang situs nuklir Dimona milik Israel jika perang semakin meluas. Dalam putaran balasan sebelumnya setelah serangan Israel terhadap infrastruktur energi Iran, Iran mengklaim telah menargetkan wilayah Dimona, tetapi setidaknya 1 rudal justru menghantam kawasan pemukiman. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan saya telah menginstruksikan IDF untuk terus menyerang infrastruktur nasional rezim teroris Iran dengan tegas. Rezim teroris Iran akan mengetahui bahwa agresi yang terus berlanjut terhadap Israel dan penembakan pengecut serta kriminal terhadap warga Israel akan menyebabkan kerugian ekonomi dan strategis yang semakin dalam. Ancaman Iran juga telah meluas ke seluruh Teluk. Teheran dan sekutunya telah menyoroti infrastruktur energi regional, termasuk pembangkit listrik tenaga nuklir Baraka di Uni Emirat Arab, salah satu situs strategis paling sensitif di kawasan tersebut. Jadi ini bukan lagi sekadar pertarungan soal tekanan militer atau daya tawar energi. Trump mengancam infrastruktur listrik Iran. Iran mengancam situs-situs yang terkait nuklir dan energi di seluruh Israel dan Teluk. Dan dengan Boucher sekarang menjadi pusat kekhawatiran internasional, ketakutan semakin besar bahwa satu serangan lagi bisa mendorong perang ini semakin dekat ke bencana nuklir. Dan seperti seharusnya, kita akan langsung menuju Gedung Putih sekarang. Koresponden senior Amerika Esa kami, Mike Wagenheim, sudah bersiap di sana. Mike, konferensi pers presiden lainnya dijadwalkan kurang dari 2 jam lagi, yang kali ini bersifat formal. Tidak seperti komentarnya yang disampaikan di samping kelinci pasca beberapa saat yang lalu, meskipun komentarnya saat itu cukup serius. Jadi, seberapa tegang kita seharusnya menghadapi ini, Mike? Kita jadi sedikit kebal dengan kebisingan yang terus-menerus dan komentar-komentar yang terus keluar dari Gedung Putih. Dan Trump, harus diakui, lebih mudah diakses dibandingkan presiden manapun dalam sejarah. Itu juga membawa perasaan bahwa selalu ada sesuatu yang harus dikatakan. Bahwa dia selalu harus memberikan komentar atau penjelasan tentang sesuatu. Dan seringkali pesannya saling bertentangan. Kadang-kadang satu komentar langsung menutupi komentar yang terjadi 5 menit sebelumnya. Jadi dari sudut pandang itu, ya kami memang tegang di sini karena ini perang dan menyangkut hidup dan mati. Dan kita sedang membicarakan kemungkinan operasi militer besar yang akan terjadi besok atau dalam beberapa hari ke depan setelah tenggat waktu baru itu berlalu. Dan di sisi lain, seberapa serius kita harus menanggapi apa yang dia katakan. Bukan seberapa serius, tapi seberapa harfiah kita harus menanggapi apa yang sebenarnya dia katakan terkait tenggat waktu dan ancaman-ancamannya. Jadi ada campuran seperti itu di sini. Dan terkadang menjadi berbahaya jika kita menjadi tidak peka. Orang-orang Iran belajar hal itu tahun lalu ketika mereka menjadi tidak peka terhadapnya dan mengetahui beberapa jam setelah tenggat waktu 60 hari berlalu, fasilitas nuklir mereka diserang oleh Amerika. Jadi, hal ini berlaku 2 arah. Ya, ada banyak antisipasi tentang apa yang akan dia katakan, tapi di sisi lain, tidak apa-apa. Apakah kita harus menanggapinya secara harfiah terkait apa yang akan terjadi selanjutnya? Lihat, Mike, bagaimana menurutmu? Kamu tahu, kamu ada di ISEC di sini.
Kamu lebih banyak mengikuti diskusi lokal dibandingkan kami yang duduk di sini di Israel. Bagaimana kamu menggambarkan suasana domestik Amerika Serikat terkait perang ini? Apa pendapatmu tentang arahnya saat ini? Apakah ini benar-benar menurun tajam? Kalau bicara soal presiden sendiri, saya tidak akan menyebutnya benar-benar menurun tajam. Tapi yang pasti, kamu tahu hasil survei saat ini tidak mendukung dia. Dan kita sudah membahas ini beberapa minggu yang lalu. Semakin lama perang ini berlangsung, semakin bermasalah juga bagi presiden, bagi pemerintahannya, dan bagi Partai Republik secara keseluruhan. Kita sudah tahu bahwa harga energi global akan terpengaruh bahkan sebelum Selat Hormuz ditutup. Kita sudah tahu akan ada banyak korban jiwa jika perang ini berlangsung lebih lama. Kita sudah tahu semua ini akan terjadi. Apakah semua ini sudah diperhitungkan? Saya berharap semua itu sudah diperhitungkan dalam pemikiran dan perencanaan pemerintahan di sini. Tapi menurut saya, semua ini sebenarnya bisa diprediksi, sudah bisa diantisipasi. Lebih tepatnya penurunan dalam jajak pendapat terkait meningkatnya kekhawatiran di dalam Partai Republik itu sendiri tentang dampak yang akan ditimbulkan terhadap pemilu paruh waktu, tentang arah partai ke depannya. Sekali lagi, semua ini sebenarnya sudah bisa kita prediksi. Pertanyaan yang lebih besar adalah seberapa jauh pemerintah benar-benar mempertimbangkan semua ini dan apakah mereka sedang berusaha mengejar ketertinggalan? Atau seperti yang mereka katakan, tidak, sejak awal kami sudah tahu ini dan kami sudah merencanakannya. Kami hanya tidak akan mengungkapkan rencana itu saat ini karena kami tidak ingin memberi keuntungan apapun kepada musuh. Hanya waktu yang akan membuktikan jawaban mana yang benar-benar tepat. Tentu saja. Tidak dan ya, tentu saja. Bukan berarti perang ini sedang memburuk. Tapi ya, persepsi orang Amerika tentang hal ini tampaknya menjadi tantangan yang terus-menerus bagi presiden ini. Dan sekali lagi, kita akan lihat nanti. Mike, maksud saya dia akan membawakan ini kepada kita dan kita akan membahasnya secara mendalam bersamamu kurang dari 2 jam lagi saat presiden kembali menggelar konferensi pers resmi dari Gedung Putih. Jadi Mike Wagenheim, untuk saat ini, terima kasih atas pembaruannya dari Washington. Dan kini di studio bersama kami ada koresponden senior kita, Owen Alternan bersama kita, dan Dan Perry, analis urusan internasional dan mantan editor Associated Press untuk Eropa dan Timur Tengah. Owen, pertama-tama, mari kita bahas apa yang bisa disebut sebagai upaya diplomatik terbaru. Saya tidak tahu apakah kita bisa benar-benar menyebutnya sebagai negosiasi atau apa yang sedang terjadi. Tapi jelaskan untuk kami hari ini, bahkan dalam 1 jam terakhir, bagaimana situasinya dan apa yang sedang berlangsung saat kampanye militer ini berjalan. Pertama-tama, ini jelas negosiasi. Ini adalah negosiasi di mana satu pihak mengajukan proposal, pihak lain menjawab, dan mereka mencoba mencari tahu apakah mereka bisa mencapai titik tengah. Bukan berarti mereka akan berhasil, tapi negosiasinya sedang berlangsung. Dalam hal Iran, mereka telah menanggapi apa yang diajukan oleh para mediator sebagai proposal jembatan potensial untuk mengakhiri perang dengan rencana 10 poin. Tapi David, jika merangkum 10 poin itu menjadi beberapa saja, pada dasarnya Iran mengatakan bahwa mereka menginginkan beberapa hal. Pertama-tama, mengakhiri perang secara permanen, bukan hanya gencatan senjata sementara. Jika Amerika Serikat telah mengusulkan ASREC, Pihak dalam perang, mereka tidak mengatakan bahwa mereka akan mengakhiri permusuhan terhadap Barat, atau apakah itu bagian dari apa yang mereka usulkan? mereka mengatakan mengakhiri permusuhan di seluruh wilayah. Jadi artinya mereka akan menghentikan serangan mereka. Itu akan menjadi gencatan senjata timbal balik. Sekali lagi, mereka tidak membuat komitmen apapun tentang pendanaan, kelompok-kelompok proksi, dan dalam jangka panjang. Tapi dalam hal serangan fisik langsung, kedua belah pihak akan berhenti. Tapi ini bukan gencatan senjata sementara selama 45 hari untuk kemudian mencapai kesepakatan akhir. Seperti skema Gaza misalnya, yang merupakan salah satu proposal yang diajukan oleh para mediator dari Amerika Serikat. Iran mengatakan, kami menginginkan akhir yang permanen dan pasti, dan itu telah menjadi tema penting dari Iran selama seminggu terakhir. Mereka tidak menginginkan situasi seperti di Gaza atau di Lebanon, di mana ada gencatan senjata, tetapi Israel terus bertindak untuk menegakkan gencatan senjata, serta mempromosikan dan melindungi kepentingan Israel, bahkan setelah gencatan senjata diberlakukan. Iran tidak menginginkan hal itu. Iran ingin pertempuran berakhir, serangan militer langsung berhenti, dan memiliki keyakinan sebesar mungkin bahwa hal itu benar-benar akan terjadi. Itu yang pertama. Jadi mereka bisa kembali melakukan apa yang mereka lakukan sebelumnya. Yeah, okay. Tepat sekali. Nomor 2, Hormuz. Iran ingin ada protokol untuk pelayaran yang aman. David, saya tidak tahu apa maksudnya, tapi menurut saya itu tidak terbenar seperti kapal-kapal bisa lewat tanpa membayar siapapun, seperti yang terjadi sebelum perang dimulai. Itu akan menjadi semacam mekanisme regional, katakanlah, di mana mungkin semua orang akan mendapat bayaran, tapi itu juga tampaknya bukan pilihan bagi Amerika Serikat, negara-negara pembeli minyak, dan ekonomi global secara keseluruhan. Dan seperti apa protokol ini nantinya? Apakah itu akan adil bagi Iran, bagi negara-negara Teluk? Banyak pertanyaan tentang apa maksudnya. Dan kita harus lebih memahami apa yang diusulkan oleh Iran.
kemungkinan besar itu bukan pilihan bagi Amerika Serikat. Dua hal lainnya. Rekonstruksi. Iran selama 2 minggu terakhir telah mengatakan, David, ini terdengar absurd bagi kami. Tapi Iran menginginkan reparasi. Tepat sekali. Jadi itu termasuk dalam kesepakatan. Dan juga pencabutan sanksi. Pada dasar apa yang didapat Amerika Serikat? Semacam pencabutan sebagian atas Selat Hormuz. Apa yang didapat Iran? Gencatan senjata permanen, pencabutan sanksi, dan uang untuk reparasi. Ya, sepertinya mereka mendiktekan syarat sebagai pemenang. Dan itu dari pihak Iran. Ini adalah, kita telah melihat perubahan total dalam narasi. Karena di awal perang, dengan penyingkiran pimpinan rezim yang benar-benar spektakuler, sesuatu yang belum pernah terlihat sebelumnya, bahkan bisa dibilang itu sembrono dan ilegal. Dan para ahli teori perang bahkan tidak bisa membayangkan pemikiran selama berabad-abad. Kita berharap, mungkin, mereka akan gentar, bahwa mereka akan diberi pelajaran. Mereka mungkin akan siap menerima syarat-syarat penyerahan dari sudut pandang mereka. Sekarang, perang terjadi karena suatu alasan. Dunia tidak menerima perilaku Iran, dan dua negara, Israel dan Amerika Serikat, memutuskan untuk memaksakan perubahan. Sekarang, perubahan seperti apa yang mungkin terjadi? A. Skenario terbaik, rezimnya jatuh. Kita berharap itu terjadi. Sudah cukup jelas bahwa rezim tidak akan jatuh tanpa kehadiran pasukan di darat selama perang. Kita masih bisa berharap setelah perang. B. Iran akan mengubah perilakunya. Tidak hanya dalam pengayaan uranium pada tingkat yang dapat digunakan untuk senjata, tetapi juga rudal balistik yang mereka bangun tanpa batas. Dan dukungan untuk pendanaan serta pengarahan milisi proksi. Menyebarkan kekacauan dan kematian, kerusuhan dan kehancuran, serta merusak kedaulatan di seluruh kawasan, di seluruh dunia Arab. Sekarang, sungguh luar biasa, karena tidak ada rencana lanjutan setelah penyingkiran pimpinan itu. Dan karena Amerika Serikat, meskipun telah memperkirakan hal ini, tampaknya tidak memiliki rencana untuk mencegah pemblokiran Selat Hormuz yang terjadi hampir seketika, meskipun itu sudah diperkirakan. Itu adalah salah satu hal yang paling bisa diperkirakan, dan memang sudah diperkirakan. Situasinya sekarang seperti ini. Sejak awal, Trump pada dasarnya mengatakan ini akan berlangsung 4-6 minggu. Dia menyebutkan jangka waktunya. Sekarang, Kita sedang berhadapan dengan jihadis fanatik yang tidak peduli dengan kerusakan pada Iran. ini tentang kehidupan setelah mati. Jadi pada dasarnya, saat itu, paradigma mereka berubah menjadi kita hanya harus bertahan dari perang sebagai rezim. Bukan setiap individu, tapi rezimnya yang harus bertahan dari perang karena pemblokiran Selat Hormuz. Tekanan akan terus meningkat dalam ekonomi global, dan mereka harus mundur. Dan ketika mereka mundur, itu mungkin sebagai imbalan untuk membuka kembali Selat Hormuz yang sebelumnya tidak diblokir. Jadi fakta bahwa Iran sekarang mengusulkan untuk sebagian membuka blokir adalah puncak kelancangan yang datang dari Teheran. Itu sungguh luar biasa. Dan bagi Trump, ini membuatnya harus memilih antara mengakhiri perang dalam posisi yang mungkin secara strategis lebih buruk daripada saat dimulai, atau melakukan eskalasi. Sekarang, melakukan eskalasi sendiri terdengar sangat menarik. Anda akan melihat banyak orang saat ini, mungkin bahkan Trump sendiri dalam beberapa jam ke depan mengatakan harus melakukan eskalasi, harus melakukan eskalasi. Nah, beberapa eskalasi yang diusulkan Trump secara kategoris adalah kejahatan perang. Itu menjadi masalah ketika Anda menyampaikannya lewat tweet atau truth. Tapi juga, jika rezim tersebut tidak bisa diyakinkan karena mereka tidak peduli dengan hasilnya, maka ada masalah besar di sini. Dan saya kembali ke apa yang saya katakan di awal. Jika Anda akan melawan orang-orang ini, mungkin satu-satunya tujuan yang masuk akal adalah pergantian rezim. Dan karena tampaknya tidak ada rencana untuk itu, yang agak mengejutkan saya, karena saya pikir setelah melumpuhkan pimpinan puncak, mereka punya rencana untuk kudeta militer. Lalu saya pikir kemungkinan besar yang akan terjadi pada akhirnya adalah mereka akan meyakinkan orang-orang Iran untuk membuka kembali selat itu. Dengan cara apapun, Trump pasti akan memutarbalikannya seperti itu. Itu akan memalukan, tapi akan disajikan sebagai jeda dalam perang, sama seperti bulan Juni lalu. Artinya mereka sudah babak belur, sudah dikalahkan, dan telah kehilangan setengah dari pimpinan mereka. Dan pada titik ini, situasinya sangat rawan untuk kudeta militer. Rakyat Iran, mungkin juga tentara Iran, pergilah dan bebaskan diri kalian. Dan pada dasarnya, jika kita kesampingkan semua penderitaan yang baru saja kita jelaskan, itu akan menjadi pengulangan dari apa yang terjadi bulan Juni lalu. Kenapa mereka tidak menghentikan perang dan berharap pada hal-hal yang lebih baik? Kami akan menyela siaran sebentar. Presiden Trump sedang berbicara saat ini. Kami akan beralih ke Gedung Putih dan mendengarkan siaran langsungnya. Baiklah, saya akan katakan saya cukup ahli dalam hal seperti ini.
dan saya mengecek ke sana sini. Mereka ingin melihat kita menang dan pulang. Dan saya menghargai CNN untuk pertama kalinya, mungkin dalam hidup saya. Mereka melakukan sebuah survei. Dan semua orang berkata, oh, apakah Trump kehilangan dukungan MAGA? Tidak, saya tidak kehilangan MAGA. MAGA menyukai apa yang saya lakukan. Dan CNN melakukan survei terhadap pemilih MAGA, survei besar, survei yang sangat penting, Harry. Dan dia melanjutkan, dia berkata, ini luar biasa. Dukungan 100%. Ia bilang, saya belum pernah mendapatkan hasil survei 100% pada apapun sebelumnya. Dan pertanyaannya, apakah Anda mendukung Trump, orang-orang MAGA, yang omong-omong kebanyakan adalah Republikan? Dan kalau Anda lihat, saya akan bilang MAGA merupakan mayoritas. Sekitar 95% dari Partai Republik, oke? Jadi mereka melakukan survei, dan CNN melaporkan 100% dukungan. Jadi mereka mendukung apa yang kita lakukan. Tapi mereka ingin melihat ini berakhir dan kita pulang. Tapi ingat, perang bisa berlangsung bertahun-tahun. Kita sudah di sana selama 34 hari dan kita telah menghancurkan sebuah negara yang sangat kuat dalam 34 hari. Ya, kalau itu terserah saya ingin menguasai minyaknya. Saya hanya tidak yakin rakyat Amerika Serikat benar-benar akan mengerti. Kenapa kita masih di sana? Bagaimana itu disebut menjaga rakyat Iran jika kamu mengikuti siapa yang kamu dukung? Kamu bersama siapa? Iya. Ya, itu adalah kelompok radikal kiri yang terdiri dari orang-orang gila kalau boleh saya bilang. Biar saya katakan saja. Pertanyaan yang sangat wajar. Rakyat Iran, ketika mereka tidak mendengar bom meledak, mereka kecewa. Mereka ingin mendengar bom karena mereka ingin bebas. Dan satu-satunya alasan mereka tidak turun ke jalan untuk protes, kamu tahu itu, adalah karena mereka diberitahu bahwa jika mereka protes, seperti pegulat itu dan teman-temannya, jika mereka protes, mereka akan langsung ditembak. Dan itu adalah perintah yang tertulis. Jika mereka protes, jika mereka turun ke jalan, mereka akan langsung ditembak. Mereka tidak punya senjata. Kamu tahu kami mengirim beberapa senjata, tapi kelompok yang seharusnya memberikan, yang sudah saya katakan akan terjadi kepada orang-orang saya sudah bilang, saya benar-benar memprediksinya. Kami mengirim senjata, banyak senjata. Senjata-senjata itu seharusnya diberikan kepada rakyat agar mereka bisa melawan para preman itu. Kamu tahu apa yang terjadi? Orang-orang yang menerima senjata itu malah menyimpannya, karena mereka bilang, betapa indahnya senjata ini. Saya rasa saya akan menyimpannya. Jadi saya sangat kecewa dengan sekelompok orang tertentu dan mereka akan membayar mahal untuk itu. Tapi rakyat Iran akan melawan begitu mereka tahu mereka tidak akan ditembak. Dan begitu mereka bisa mendapatkan senjata. Jika mereka punya senjata, tidak banyak. Jika mereka punya senjata yang sampai ke pihak mereka, dan Anda tahu apa yang akan terjadi, Iran akan menyerah dalam 2 detik, karena mereka tidak akan mampu menahannya. Tapi di Iran, mereka benar-benar tidak punya persenjataan. Dan mereka sudah diberitahu secara langsung, jika kamu keluar, jika kamu turun ke jalan, kamu akan dibunuh. Sampai pagi ini, dan kami mendapat informasi yang cukup akurat. 45.000 pengunjuk rasa telah dibunuh. Cukup parah. Kamu bilang Iran telah dihancurkan. Kehangatan yang luar biasa. Itu negara yang baik. Mereka tidak bisa melawan. Mereka tidak punya kemampuan. Maksudku, mereka masih punya beberapa rudal tersisa. Mereka masih punya beberapa drone, tapi pada dasarnya mereka tidak punya kemampuan. Mereka hanya beruntung saat menembak sebuah pesawat, tapi kami berhasil mengeluarkan mereka. Penyelamatannya luar biasa. Dan itu bukan 1 orang saja, itu 2 orang. Ada yang bilang itu belum pernah terjadi sebelumnya. Karena biasanya ketika kamu ditembak, jatuh di wilayah musuh yang kuat dan jauh, kamu tidak bisa mengirim tim untuk mengevakuasi mereka karena kamu akan kehilangan 250 orang hanya untuk menyelamatkan 1 orang. Jadi itu hal yang mengerikan. Tapi kami harus mengambil keputusan, apakah kami melakukannya atau tidak, dan kami melakukannya. Dan kamu tahu, kami punya beberapa helikopter yang sekarang penuh dengan lubang peluru. Mungkin kamu sudah tahu itu. Sekarang, saya sangat terhormat telah membangun kembali militer kita. Kami membangun kembali militer kita di masa jabatan pertama saya. Saya menggunakannya di masa jabatan kedua kami. Dan kita adalah negara yang paling dihormati dimanapun di dunia dengan militer terkuat di dunia. Terima kasih. Jadi kita akan mengadakan konferensi pers. Kalian semua akan ada di sana. Jadi kalian bisa mengajukan pertanyaan sebentar lagi. Kita akan mengadakan konferensi pers sebentar lagi. Apa yang ingin Anda tanyakan kepadanya? Apa yang ingin dia katakan? Anak-anak yang menemukan pembunuhan itu. Ya, semua ini terjadi demi masa depan mereka. Jadi mereka akan aman di tahun-tahun mendatang. Berjuang untuk anak-anak yang sekarang berada di zona perang. Kami menjaga mereka seaman mungkin.
Tapi kami juga berjuang untuk orang tua mereka, kakek nenek mereka. Kami berjuang untuk mereka. Kami berjuang untuk masa depan mereka. Dan saya akan katakan hal itu disampaikan kepada saya dengan sangat jelas. Waktu di mana rakyat Iran paling tidak bahagia, ketika Anda mendengar bom di mana-mana, adalah saat bom-bom itu berhenti. Itulah masalahnya. Ketika mereka berhenti, karena itu berarti apakah mereka akan kembali? Kami ingin mereka kembali. Dan Anda tahu, semua orang mengetahuinya, semua orang melihatnya. Jadi semoga ini bisa segera berakhir. Sekali lagi, ada banyak alternatif yang berbeda. Kami punya banyak alternatif. Kita bisa pergi sekarang juga dan mereka akan butuh 15 tahun untuk membangun kembali apa yang mereka miliki. Kita bisa pergi sekarang juga. Tapi saya ingin menyelesaikannya. Iran benar-benar tidak boleh memiliki senjata nuklir. Mereka itu gila dan Anda tidak bisa memberikan senjata nuklir ke tangan orang gila. Terima kasih.